Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama sebagai saudara seiman di dalam gereja ini untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, untuk fokus hanya kepada salib Kristus, bukan kepada yang lain. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami kenyamanan untuk bisa beribadah, dan juga firman Tuhan untuk kami bisa kenal Tuhan, dan juga menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dengan baik, sehingga kami boleh melihat keindahan firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Kami bisa kagum kepada firman Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, dan berikan kami kerendahan hati Tuhan, karena kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18. Kita akan membacanya bergantian bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Saya dulu, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu kekristenan? Apa itu menjadi orang Kristen? Teolog-teolog Kristen mengatakan bahwa kekristenan adalah Yesus Kristus. Kekristenan bicara soal pribadi Allah dan kemuliaan Allah. Itulah kekristenan. Kekristenan bukanlah kebaikan, meskipun kekristenan mengajarkan dan menekankan kita harus berbuat baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kekristenan bukanlah agama, meskipun kekristenan mengajarkan bagaimana kita mencari Allah, datang kepada Allah, berkenan di hadapan Allah. Kekristenan adalah yang utama, yaitu tentang Yesus Kristus. Christianity is Christ. Christianity is all about Christ. Kekristenan adalah tentang Yesus Kristus, bukan tentang kita. Christianity is all about Jesus Christ, not us. Dan pertanyaan yang terpenting yang harus kita jawab sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen adalah sebagai pengikut Kristus, kenapa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia? Kita harus bisa jawab ini. Kalau tidak bisa, kita diragukan kekristenan kita. Mengapa Allah mau jadi manusia? Setiap orang Kristen di sepanjang sejarah gereja sudah tahu. Jawabannya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pernah khotbahkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perspektif Allah Tritunggal. Ayat ini menjelaskan 3 pribadi dari Allah. Ya, karena begitu besar kasih Allah Bapa. Allah Bapa yang begitu besar kasihnya itu mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal yang dia kasihi kepada kita semua, yaitu Yesus Kristus. Dan kemudian di mana Allah pribadi yang ketiganya, di mana Allah Roh Kudusnya di dalam ayat ini, yaitu dilanjutkan di dalam ayat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nah orang bisa percaya kepada Yesus Kristus itu karena ada Roh Kudus dalam hatinya, bukan karena dirinya sendiri mampu. Karena kita sebenarnya sudah mati rohaninya. Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita.
Maka keselamatan adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Yohanes 3 ayat 16 adalah alasan kenapa Tuhan Yesus itu jadi manusia. Yaitu karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Yesus itu adalah anugerah. Ya, Yesus itu adalah pemberian dari Bapa yang terbesar. Kita ingat bahwa Allah Bapa itu pemilik segalanya. Dan pribadi yang paling banyak memberi adalah Allah Bapa. Allah Bapa menciptakan seluruh dunia ini. Dia berikan kuasa kepada ciptaannya. Allah Bapa menciptakan hewan, tumbuhan, manusia, semuanya Dia ciptakan. Dan daratan, lautan, udara, semua Tuhan ciptakan. Dia berikan kepada siapa? Kepada manusia untuk tinggal di dalam dunia ini. Allah itu adalah pribadi yang paling banyak memberi, dan bukan hanya itu saja, Allah tidak berhenti memberikan seluruh ciptaannya, tetapi Allah Bapa itu memberikan pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa Tuhan Yesus diberikan? Untuk menanggung hukuman dosa kita, untuk keselamatan kita, untuk kepastian bahwa saya mati hari ini, saya yakin masuk ke surga, dan jaminannya bukan di dalam diri kita, melainkan di dalam firman Tuhan. Inilah anugerah yang begitu besar. Kalau kita pikirkan berkat atau kasih Tuhan, pemberian yang Tuhan berikan pada kita itu sangat-sangat banyak. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka kalau kita ditanya, Tuhan berikan apa kepada hidupmu? Harus langsung bisa jawab. Minimal nafas. Ya, kita lagi nafas kok. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini saja kita butuh nafas dari Tuhan. Nggak mungkin kita bingung, Tuhan kasih apa ya ke saya? Lupa semua. Karena saking begitu banyaknya saya nggak bisa jawab. Wah, itu nggak tahu sebenarnya, itu cuek. Pemberian Tuhan itu begitu banyak ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan mengapa Yesus jadi manusia, kita tidak akan habis-habisnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa Yesus jadi manusia? Pertama, supaya manusia berdosa itu punya pengharapan di dalam dunia ini dan menerima penebusan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh manusia tersebut. Upah dosa adalah maut. Maka manusia yang berdosa harusnya mati, harusnya takut dihukum di neraka yang kekal. Yang mengalami kematian itu harusnya kita. Tetapi Yesus mau jadi manusia supaya Dia yang mati bagi kita. Bila Yesus tidak jadi manusia, tidak ada penebusan bagi dosa kita. Dan kita semua akan masuk ke neraka yang adil. Neraka yang penuh dengan keterpisahan dengan Tuhan. Mengapa Yesus jadi manusia? Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk mengerti dan memperhatikan kebutuhan setiap manusia. Allah itu sudah jadi manusia. Berarti Allah itu bisa bersimpati kepada manusia. Ini menunjukkan Allah itu ngerti kok. Allah itu adalah pribadi yang paling mengerti setiap kita. Bahkan kalau kita katakan bahwa sekalipun Allah tidak jadi manusia, Tuhan pun paling mengerti hidup kita. Kenapa Tuhan jadi manusia? Supaya kita lebih ngeh, supaya kita lebih percaya, yakin bahwa Tuhan mengerti kita. Tuhan pernah jadi manusia. Jangan sombong jadi manusia. Jangan pikir paling menderita, paling sakit. Tidak ada orang yang mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan Yesus pernah jadi manusia. Itu adalah kasih Tuhan. Kita itu dipedulikan oleh Tuhan. Tuhan itu sangat menghargai manusia, bahkan Dia rela jadi manusia. Itu betul-betul Tuhan itu menghormati engkau. Menghormati kita semua. Yang ketiga, mengapa Yesus jadi manusia? Agar kita bisa mengikuti teladan hidupnya sebagai manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Siapa patron hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan pendeta, bukan orang tua, bukan idola kita. Sekalipun pendeta mengecewakan kita, sekalipun orang tua membenci kita, sekalipun idola kita mati, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak meneladani mereka. Kita bisa meneladani orang baik, tetapi teladan utama kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan, Yesus Kristus yang sudah menjelma menjadi manusia.
Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Supaya kasih contoh, ini toh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, lihat Yesus Kristus, lihat jejaknya. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa Yesus jadi manusia? Yang keempat, supaya kita bisa bersatu dengan Yesus Kristus dan mengenal Allah yang sejati. Yesus menyelamatkan kita melalui ketaatan hidupnya. Kita pun mau mengenal Dia dan dekat dengan Yesus Kristus, dan kita bisa melihat bahwa penderitaannya, pengorbanannya, kematian Yesus di atas kayu salib itu begitu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengasihi anggota keluarga kita sakit, kita ada perasaan itu kan ya, sakit. Keluarga kita dihina orang, kita juga dihina. Keluarga kita disakiti orang, kita merasa emosi. Apalagi anak kita, ya. Karya seni terbesar dari manusia yaitu anak kita dilecehkan orang, kita benci setengah mati. Kita bisa merasakannya. Tetapi, apakah kita merasakan penderitaan Yesus Kristus? Kematiannya di atas kayu salib? Kesedihannya ketika dikhianati Yudas? Diludahi orang? Dipukul orang? Kita merasakan enggak apa yang Yesus rasakan? Jangan cuma minta, Tuhan Yesus, tolong mengerti saya lagi sedih. Jangan pikir itu. Yesus pun sudah mengalaminya. Dan kalau kita mengasihi Yesus Kristus betul-betul, kita akan menghargai seluruh penderitaan yang sudah Dia lakukan untuk kita di atas kayu salib. Ya, di atas kayu salib Dia mati demi kita, bukan demi yang lain. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, menang atas maut, memberikan jaminan kekal. Barang siapa percaya pada Kristus, kamu akan memperoleh hidup yang kekal dan kamu menang atas maut. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenal pribadi Yesus Kristus yang begitu penuh kasih kepada kita tidak akan menjadi seorang pembunuh. Kita tidak akan menjadi seorang yang membenci sesama kita. Meskipun kita bisa saja benci kepada sesama kita. Tapi kita tidak mau. Kita menyangkal diri, saya tidak boleh membenci dia. Dia itu orang yang saya kasihi. Kalau kita mengenal Yesus yang penuh kasih, kita tidak akan berani-beraninya untuk membunuh sesama maupun membenci sesama. Bila kita mengenal siapakah Yesus Kristus, kita tidak akan berani membenci sesama. Dan ayat ini, Rasul Yohanes katakan bahwa orang yang membenci sesama sama dengan pembunuh manusia. Ini Yesus juga sudah jelaskan. Ada kata-kata bijak tertulis bahwa barang siapa membunuh sesamanya, ya, itu adalah perbuatan dosa melawan Tuhan. Tetapi Yesus katakan bahwa barang siapa membenci sesamanya, itu sudah menjadi pembunuh sesamanya, membunuh manusia. Yohanes kontraskan kehidupan orang yang mengenal Yesus Kristus dengan yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita sudah bahas ya, di dalam pertemuan atau khotbah-khotbah sebelumnya, Yohanes itu memang suka membedakan. Ya, membedakan orang yang hidup di jalan kehidupan, orang yang hidup di jalan kematian, orang Kristen atau orang yang ngaku-ngaku Kristen, pura-pura Kristen, orang yang bukan Kristen, itu dibedakan terus. Orang yang pengikut Kristus, orang yang anti Kristus itu dibedakan oleh Rasul Yohanes. Dan di sini juga Yohanes membedakan juga bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Sedangkan orang non-Kristen itu adalah orang yang membunuh, membenci sesamanya. Yang mengenal Yesus Kristus, hidupnya akan penuh kasih kepada sesama. Dia akan membangun kehidupan seseorang. Tetapi yang tidak mengenal Yesus Kristus, mereka itu egois, membangun kehidupan dirinya sendiri, bahkan kalau bisa menghancurkan kehidupan orang demi kehidupannya itu bangun, sejahtera, bagus. Itu adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pembunuh. Orang Kristen membangun hidup. Para pembunuh itu mematikan hidup, menghancurkan hidup orang. Itu para pembunuh. Dan ini adalah perbedaan antara natur dari Allah sendiri dan natur iblis.
Iblis di dalam Alkitab dikatakan adalah dia datang untuk mencuri, merampok, membunuh manusia, menipu, pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Sedangkan Allah adalah pribadi yang berbeda, yaitu Yesus datang untuk ngapain? Bukan untuk mencuri, bukan untuk membunuh, bukan untuk menipu, tapi Yesus datang untuk memberi kehidupan, dan kehidupan itu berkelimpahan. Memberi berkat, menyatakan kebenaran. Inilah pribadi Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yohanes katakan bahwa orang yang berdosa sebelum dia mengenal Yesus Kristus pasti tidak memiliki kehidupan yang kekal. Orang yang belum mengenal Yesus itu, ya, tujuan akhirnya pasti neraka yang kekal. Karena dia tidak mendapatkan hidup. Dia kerjanya ngapain? Oke, secara fenomena bisa baik-baik ya. Tetapi dalam hatinya itu dia seperti iblis. Menipu, menghancurkan hidup orang, menipu, ya, membunuh, dan juga mencuri. Apa yang dia bisa ambil, dia ambil. Nah, ini kontras ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sangat kontras. Maka dari itu orang yang belum di dalam Yesus Kristus, mereka mendapatkan upah dosa. Perbuatan mereka sendiri yaitu maut, kematian yang kekal. Dan saudara sekalian, jangan sombong sebagai orang Kristen. Kita pun dulu demikian. Setiap pendosa, setiap orang yang berdosa yang ada di dunia ini sudah berdosa, itu tidak punya hidup kekal di dalam dirinya. Kita pernah menjadi manusia yang mengikuti jalan iblis, jalan kematian. Kita itu adalah orang-orang yang harusnya binasa. Maka dari itu kita bisa menyadari bahwa hidup kekal itu betul-betul adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan 100% dan juga pemeliharaan Tuhan atas karyanya yang begitu besar. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, di situ Yohanes juga menjelaskan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di sini ada istilah yang unik yang Yohanes jelaskan. Yohanes tidak pakai kata kasih Allah, melainkan kasih Kristus. Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara soal kasih Kristus. Nah, ketika orang Kristen ditanya, apa sih kasih itu? Kita harus ingat ya, satu bagian Alkitab yaitu 1 Korintus 13. Nah, itu harus ingat. Kita akan bisa mendefinisikan kasih lewat firman Tuhan tersebut. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ketika orang Kristen ditanya kasih, lihat Alkitab. Panduan hidup kita kan Alkitab, kan? Jangan pikir, apa itu kasih? Kita jawab sendiri, pikiran kita sendiri. Itu bukan Kristen ya. Orang Kristen itu selalu fokus kepada apa yang Alkitab atau firman Tuhan katakan. Mau definisikan hidup, lihat Alkitab. Mau definisikan kasih, lihat Alkitab. Mau definisikan siapa Allah, siapa diri kita, Alkitab. Maka mari kita sama-sama membaca 1 Korintus 13, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah definisi tentang kasih, dan kasih itu luar biasa indah. Mari kita sama-sama membacanya seluruh ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, kita buka suara bersama-sama, kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini pengertian kasih dari firman Tuhan. Penulisnya Rasul Paulus. Yang menggerakkan Rasul Paulus menulis ini adalah Rasul Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus. Penulis utama dari Alkitab adalah Roh Kudus. Kasih, 1 Korintus 13. Kasih merupakan nilai hidup tertinggi bagi orang Kristen. Ya, nilai hidup yang tertinggi bagi orang Kristen adalah kasih. Karena apa? Kasih Kristus, bukan kasih manusia ya. Tetapi asalnya itu adalah dari kasih Kristus. Apa itu kasih? Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhananya adalah pada umumnya orang itu mengajarkan cinta kasih. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Definisi kasih pada umumnya itu bicara soal memberi, ya, berbuat baik kepada sesama, sopan santun, ya, menghormati, ya, berpikiran baik kepada sesama. Tidak mengejek, tidak menghina, seperti itu. Itu adalah kasih. Kalau kita mau cari lagi definisi kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bagi orang Kristen yang belajar bahasa Yunani, oke, kasih itu ada 4 di dalam bahasa Yunani, 4 definisi, yaitu apa? Agape, ya, kasih tanpa syarat, unconditional love. Seperti Yesus Kristus mau mati demi kita itu tanpa syarat, karena Yesus memang mau. Kalau Tuhan mau, memang kita berani apa? Kurang lebih kayak gitu. Kasih tanpa syarat itu, saya mengasihi, ya mengasihi. Itu hak saya. Ya, bukan karena kamu baik, hebat, pintar. Saya mengasihi karena mengasihi. Bukan mengasihi karena siapa? Karena dia anggota keluarga saya harus kasih. Mengasihi karena dia pasangan saya harus mengasihi. Mengasihi itu karena dia anak saya, maka saya harus kasih. Bukan karena itu. Mengasihi karena memang mau mengasihi. Itu kasih tanpa syarat. Nggak perlu ada embel-embel. Nggak perlu ujung-ujungnya duit, jadi harus beri ya. Beri sesuatu, baru bisa dapat sesuatu yang lain. Unconditional love. Lalu yang kedua dalam bahasa Yunani, kasih juga adalah philia. Yaitu kasih persahabatan. Kita berteman, kita sesama manusia. Dan manusia ini diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kita belajar mengasihi sesama gender maupun lawan gender kita. Kita manusia loh. Ya, lawan jenis itu bukan alien ya, yang kita akhirnya wah jauh-jauh nih. Dia perempuan, saya laki-laki. Wah, jauh. Tapi juga tidak sama dengan relasinya dengan sepasang kekasih. Beda juga, harus bedakan. Kita mengasihi laki-laki, ayo kasih sebagai laki-laki bagaimana? Kita mengasihi lawan jenis, ayo kasih lawan jenis yang adalah teman kita itu bagaimana? Dan beda juga kasihnya dari suami istri. Nanti itu beda lagi ya. Dan kemudian ada juga kasih storge. Nah ini adalah kasih keluarga ya. Kasih kepada anggota keluarga kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, keponakan kita, sepupu kita, om, tante, semuanya. Itu semua kita belajar mengasihi mereka. Kita menghormati mereka. Dan yang terakhir adalah kasih eros, yaitu kasih seksual di antara pasangan suami dan istri. Itu kasih. Banyak sekali definisi-definisi tentang kasih. Apa itu kasih? Melalui ayat yang kita bahas dari 1 Yohanes 3 ayat 16 ini, kasih adalah bicara soal kasih Kristus yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi waktu kita ditanya apa itu kasih, mengacu ke ayat ini, yaitu bicara soal pribadi Yesus Kristus. Apa itu kasih? Pribadi Yesus Kristus. Apa itu kasih? Tindakan Yesus Kristus.
Tindakan yang mana? Yaitu ketika Yesus Kristus memberikan nyawanya kepada kita. Allah Bapa memberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan dirinya untuk kita semua. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa orang Kristen itu berbeda dengan orang non-Kristen. Kita itu beda. Ya, jangan ada kata-kata, kita sama kok, agamanya sama aja, semua agama sama. Itu pandangan non-Kristen. Pandangan Kristen, kita beda. Ya, orang Kristen dan non-Kristen itu beda. Agama Kristen adalah agama yang paling berbeda dengan agama-agama lainnya. Dengan demikian, perilaku orang Kristen pun harus berbeda dengan agama-agama lainnya. Di sini Yohanes tidak kontraskan orang Kristen dengan orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang tidak percaya Kristus tapi kehidupannya baik. Yohanes langsung kontraskan dengan para penjahat, para pembunuh. Supaya apa? Supaya kelihatan kontrasnya. Kalau kita bandingkan sesuatu tapi yang mirip-miripnya saja, ya kita bisa katakan nggak ada bedanya ya, sama. Tetapi orang Kristen ini dibedakan dengan cara apa? Dengan cara lihatlah Kain. Ya, di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan juga, orang yang mengikuti jalan Kain itu adalah orang yang membenci sesamanya, membunuh sesamanya, orang yang tidak bertuhan. Padahal sudah diberikan anugerah begitu banyak. Lalu ada juga contoh seseorang yang hidupnya itu untuk diri dan menghancurkan sesama, yaitu adalah Yudas Iskariot. Kalau Kain membunuh adiknya Habel, ya adik lebih rendah dari kakak. Sekarang Yudas itu lebih parah lagi. Yudas itu membunuh gurunya sendiri, yaitu Yesus Kristus, mengkhianati Yesus Kristus. Dia adalah pembunuh manusia, membunuh sesamanya. Jalan orang yang tidak mengenal Tuhan itu seringkali ingin membunuh, menghancurkan baik jasmani maupun rohani orang-orang di sekitarnya. Tetapi Yesus Kristus adalah Yesus yang mengasihi sesama, dan Yesus Kristus itu memberikan nyawanya untuk kita semua. Lalu Yohanes langsung terang-terangan, kamu orang Kristen, kamu juga wajib. Wajib loh. Kita paling gak suka kalau kita disuruh berbuat baik itu wajib. Harus ke gereja. Kata siapa? Ya. Harus berbuat baik. Gak mau. Harus pelayanan. Tunggu dulu. Tuhan kan ajarin kita mau melayani dia dengan sukarela. Gak boleh wajib. Ya, harus pelayanan. Harus ke gereja. Tunggu dulu. Kita orang bebas. Ya. Kita gak boleh maksa-maksa orang. Kita gak maksa. Oke, kita gak maksa. Tuhan yang maksa kok. Ya, kita nggak boleh maksa, betul. Kita menyakiti orang ketika kita paksa sesuatu. Ayo lakukan ini. Atas dasar apa saya harus lakukan itu? Aku orang tuamu. Oke, nanti saya pun jadi orang tua. Ya, berarti kamu harus turut saya. Saya kalau jadi orang tua, kamu harus nurut juga dong. Oh tidak. Kita ketika melakukan harus ini, harus itu berdasarkan firman Tuhan. Paulus sendiri mengatakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, itu adalah keharusan bagiku. Itu adalah kebutuhan bagiku kalau mau melayani Tuhan. Wajib. Yohanes terang-terangan, rasul kasih. Katanya rasul kasih, toh tegas-tegas amat ya. Wajib ngapain? Yang paling tinggi. Yaitu apa? Menyerahkan nyawamu untuk orang lain. Wah, berat sekali Tuhan menjadi orang Kristen. Ya, berat sekali menjadi pengikut Yesus. Yesus sudah menyerahkan nyawa bagi dirimu. Kamu pun harus wajib menyerahkan nyawa bagi sesamamu manusia. Wah, tuntutan Allah itu begitu besar. Saya masih cinta uang, cinta diri, cinta kenyamanan. Bagaimana bisa menyerahkan nyawa saya kepada sesama kita? Ini adalah ideal sekali ya. Ini adalah kebaikan yang ideal. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Di antara kita mungkin ya ada kasus-kasus tertentu jarang sekali kita menyerahkan diri untuk menolong sesama ya. Menyerahkan nyawa. Ya. Mungkin ada yang menyerahkan bagian tubuhnya supaya orang lain bisa hidup. Mungkin ada yang seperti di film-film ya, ada orang mau nembak dia, terus ditutupi oleh badannya dia yang mati, gitu ya, berkorban
Itu ada juga, ternyata ada contohnya juga ya, menyerahkan nyawa demi sesama kita. Ini adalah tuntutan Allah yang paling tinggi sebagai orang Kristen. Kita sulit melakukannya. Tetapi yang kita dapatkan pesannya adalah bagaimana kita mau mempertaruhkan nyawa kita untuk kebaikan sesama. Ini tahapan yang lebih mudah untuk kita lakukan. Ya, bagaimana kita sampai tidak menyayangkan nyawa kita untuk sesama kita. Ini adalah sifat pahlawan ya, hero. Ya, pahlawan itu merelakan hidupnya untuk sesama kita. Ini sulit ya kita lakukan. Ya, tidak mudah dan tidak semua orang Kristen juga yang akhirnya dipanggil betul-betul menyerahkan nyawa bagi orang lain. Yesus panggilannya khusus. Tetapi di sini Yohanes katakan, kamu belajar untuk mempertaruhkan nyawa seperti Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Itu poinnya. Kalau kita semuanya menyerahkan nyawa seperti Stefanus, nggak ada orang Kristen, ya, punah orang Kristen. Kalau semuanya menyerahkan nyawa, mati semua, ya nggak ada orang Kristen ya. Tetapi sikap hati ini ya, sikap yang mau berkorban bagi sesama. Namanya berkorban. Kalau berkorban itu ada kehilangan sesuatu, ada sakit, gitu. Namanya korban kok. Ya, korban itu kalau belum sakit, belum kehilangan itu bukan korban. Itu ya pemberian biasa. Tapi korban itu ada suatu, menyerahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Ini artinya adalah apa? Kita menggunakan kasih Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk mengasihi sesama. Dengan kekuatan kita nggak bisa kok mengasihi sesama kita manusia. Kita semua mau mengasihi dengan kasih Kristus, yaitu kasih yang berkorban, kasih yang inkarnasi, kasih yang kenosis, yang mengosongkan diri. Kita rela menjadi mirip seperti orang yang berbeda suku dengan kita. Kita rela mengabarkan Injil, berkorban. Kita rela pergi untuk melayani Tuhan. Yesus memberikan nyawanya sebagai penebusan bagi dosa kita. Ya, Yesus mati menyerahkan nyawa itu untuk penebusan dosa-dosa kita. Kita menyerahkan nyawa kepada sesama bukan untuk menebus dosa dia. Kita sama-sama berdosa ya. Tapi sebagai wujud menyatakan kasih Kristus. Sampai ada sisi berkorbannya. Ya, itu adalah pelayanan yang indah di mata Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita diajarkan untuk imitasi Yesus Kristus. Kopi Yesus Kristus. Ya, tapi kita nggak bisa sempurna. Karena ada panggilan khusus yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Panggilan khusus Yesus Kristus adalah dia mati menangguh hukuman dosa kita. Tapi kita kan nggak mati untuk menangguh hukuman dosa orang lain. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tapi kita hidup mengikuti prinsip dan teladan dari Yesus Kristus. Di dalam sejarah kekristenan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buku yang sangat terkenal. Ya, bahkan ada yang menulis bahwa itu adalah buku yang terlaris setelah Alkitab, setelah Pilgrim Progress, karangan John Bunyan. Yaitu adalah buku Imitation of Christ. Thomas A. Kempis penulisnya ya. Thomas A. Kempis menuliskan buku Imitation of Christ. Dan ada satu kutipan yang sangat indah yang bisa menumbuhkan iman kita dari tulisan di buku tersebut. Di situ dikatakan, Yesus selalu memiliki banyak orang yang mencintai kerajaan surgawinya. Tetapi sedikit yang memikul salibnya. Yesus memiliki banyak orang yang menginginkan penghiburan dan kekuatan dari Yesus Kristus. Tetapi sedikit orang yang peduli dengan ujian dan cobaan yang harus dilalui sebagai pengikut Kristus. Yesus menemukan banyak orang yang mau makan bersama dengan dia. Tetapi sedikit orang yang mau bersama-sama dalam puasanya. Semua orang sangat ingin bersukacita bersama Yesus, sedikit yang mau menderita apapun baginya. Ya, ini adalah suatu kalimat bagaimana kita merenungkan tentang Yesus Kristus. Kita mengikuti Yesus, banyak orang ikut Yesus, itu jangan-jangan menginginkan yang baik-baiknya saja, tapi yang buruknya menjauh. Kalau ada sesuatu yang buruk,
terjadi ketika aku datang kepada Kristus, aku mundur. Tapi kalau itu sesuatu yang baik, yang aku bisa peroleh dari Yesus Kristus, aku maju. Itu namanya iman yang sementara yang ditentukan situasi dan kondisi. Kita tahu di dunia ini, situasi dan kondisi itu adalah hal yang tidak bisa kita atur kok. Memangnya kita Tuhan bisa mengatur segala sesuatu ya. Ada situasi dan kondisi yang dimana hari Minggu ini rasanya nyaman. Ibadah Minggu, maka saya mau datang ibadah. Tapi minggu depan, kita mungkin ada suatu kondisi bagaimana kita tuh patah hati, gagal, ditipu orang, harus ibadah bagaimana? Saya lagi mendapatkan hal yang buruk, udah nggak datang ibadah. Itu iman situasional, itu iman yang berdasarkan situasi hidup kita. Kita tidak mensandarkan hidup kita itu pada Yesus Kristus. Itulah kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup adalah Kristus, ya, bukan berarti kita pilih-pilih mana yang kita suka, mana yang kita tidak suka. Kita hanya pilih yang kita suka saja lalu mengikut Yesus. Nah, itu bukanlah menjadi pengikut Kristus yang setia. Pengikut Kristus yang setia adalah ambil sepaket seluruh hidup Yesus. Jalan yang Yesus tempuh, kita mau ikuti semuanya. Ya. Dalam berjalan mengikut Yesus pasti ada mengalami penderitaan, tapi ada penghiburan juga. Tidak mungkin kita bisa pilih hanya salah satunya saja. Saya mau kalau mengikut Yesus, saya maunya penghiburan terus. Ini menjadikan kita orang yang egois dan cari untung sendiri. Pokoknya pelayanan lancar terus, ya lancar, nggak ada halangan, nggak ada batu kerikil, semua lancar. Ini akan jadi orang yang egois, cari untung sendiri. Tetapi juga kita tidak bisa pilih salah satu, kita maunya penderitaan saja. Ya, kalau melayani belum menderita, itu belum melayani, kurang lebih kayak gitu ya. Saya harus menderita. Menderita itu enak. Wah, ini bisa-bisa ini kita masuk rumah sakit jiwa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilih penderitaan, jalan penderitaan terus, nggak ada penghiburan. Kita jadi orang yang sombong, yang aneh, yang asketisnya nggak bener kayak gitu ya. Hidupnya lama-kelamaan pasti bunuh diri. Kalau orang yang pengennya menderita terus, dan penderitaan itu baik ya. Nggak ada penghiburan. Nah, inilah jalan mengikuti Yesus Kristus. Kita sudah ada di dalam jalan kehidupan, tetapi penghiburan dan penderitaan itu silih berganti satu demi satu. Nah, ini adalah Yesus Kristus ya, mengikuti Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Harta duniawi diterjemahkan sebagai kehidupan yang limpah. Kehidupan yang limpah bukan berarti kita itu harus kaya raya. Orang miskin bisa hidupnya limpah. Orang kaya bisa hidupnya miskin atau kekurangan berkat Tuhan. Kaya tidak menentukan seseorang itu diberkati Tuhan. Kaya menentukan orang itu pinter cari uang. Ya, itu namanya orang kaya. Orang itu rajin bekerja, pinter cari uang, mungkin juga pinter korupsi ya. Itu kaya. Kaya tidak menentukan berkat dari Tuhan. Miskin tidak menentukan itu hukuman dari Tuhan. Kaya itu artinya apa di dalam ayat ini? Kaya itu adalah seseorang yang merasakan kepuasan di dalam Tuhan dan merasa dirinya cukup. Dan kemudian ketika ada seseorang itu membutuhkan pertolongannya, dia mampu memberikannya. Itulah yang artinya limpah. Kaya. Dia sudah puas terhadap hidup yang sudah Tuhan berikan. Terus ketika ada orang yang butuh, benar-benar butuh ya, bukan menipu, bukan berbohong, bukan memanfaatkan, kita bisa memberikannya, kita berikan. Itu namanya orang yang kaya. Orang yang abundant life, memiliki kehidupan yang limpah, membagikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita berpikir bahwa orang kaya harusnya kan murah hati. Tetapi justru banyak orang kaya jadinya pelit, kikir, bahkan cintakan uang. Tetapi kita juga sering berpikir harusnya orang miskin itu nggak usah kasih-kasih, ya nggak usah kasih-kasih ke saya cukup.
Tapi banyak orang miskin pun mau menolong sesamanya, memberikan sesuatu bagi sesama yang membutuhkan. Jadi murah hati. Karikatur kita adalah orang kaya itu harusnya murah hati, orang miskin itu harusnya pelit lah, ya hemat. Tapi kenyataannya itu bisa berbeda. Ya. Karena apa? Ada prinsip yang melawan pola hidup manusia yang berdosa. Ya, orang kaya ya harusnya murah hati, tetapi kenyataannya berdosa ya. Jadinya tambah kikir, tambah cinta akan uang, tambah sombong. Ada juga orang-orang yang tidak kaya, tidak miskin, oke ya, dia rasakan dirinya cukup, tapi akhirnya toh tidak murah hati, tetapi bisa pelit, bisa juga tidak pelit ya. Ini adalah kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen seharusnya kita tidak menutup hati kita ya, tutup pintu. Ya, tutup pintu, tidak mau tolong sesama, yang penting diri kita cukup. Kalau kita menutup pintu kepada orang yang sebenarnya membutuhkan dan kita mampu untuk memberikannya, kita dikatakan tidak ada kasihnya. Ya, kita tidak ada kasih Allah di dalam diri kita. Dan juga hati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang menjadi raja atas penentuan kita mau berbuat baik kepada siapa-siapa. Raja yang menentukan kita berbuat baik kepada orang ini dan itu bukanlah diri kita, tetapi diri Tuhan. Tahu dari mana? Yaitu dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kita diciptakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti ada pekerjaan baik yang tidak dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah itu kita tolak, jangan lakukan. Ya, butuh kepekaan rohani ya. Jangan sampai kita yang menentukan, saya bisa berbuat baik ini, itu kepada orang lain, ini dan itu. Jangan. Yang menentukan kita berbuat baik atau tidak adalah rancangan Tuhan sendiri. Dan ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes mengatakan, My little children. Ya, kesimpulan dari 1 Yohanes 3 ayat 18, satu perikop ini adalah Yohanes menggunakan otoritasnya sebagai orang tua. Kita tahu Rasul Yohanes ketika menulis surat 1 Yohanes ini itu kurang lebih umurnya 70-an tahun, sudah tua, sudah akan mati. Dan dia sangat mengasihi orang-orang Kristen, dia anggap semua orang-orang Kristen itu adalah anak-anak rohaninya. My little children, dengan lemah lembut, dengan kasih yang begitu besar, Yohanes menuliskan ini, yaitu mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dari nasihat ini kita bisa tahu konteks pendengar Rasul Yohanes bahwa banyak sekali orang itu mengasihi dengan perkataan saja, tidak ada perbuatannya. Saya orang Kristen, saya orang baik, tapi buktinya apa? Benci sesama, menjauhi sesama, sombong, menghina, melukai sesama. Itu bukan kasih. Kasih itu bukan bicara soal manis di mulut saja, tapi ada tindakan yang mendukung argumen atau hidup kita itu. Ada kasihnya. Kenapa saya melakukan ini dan itu? Atas dasar kasih. Jadi banyak sekali yang berkata-kata sembarangan di zamannya, kata-kata kotor, kata-kata jahat, mengejek, ya dan lain-lain. Maka Yohanes katakan, jangan katakan kamu itu orang Kristen. Orang Kristen itu mengasihi dengan perbuatan. Bukan berarti, balik lagi ya, bukan berarti kita boleh sembarangan ngomong ya. Apa saja yang penting saya baik gitu ya, berbuat baik, melakukan tindakan, ada bukti-bukti yang nyata aku ini adalah orang Kristen, rajin baca Alkitab, berdoa, tapi kita boleh ngomong asal-asalan, bikin gosip, bikin hoax, ya memfitnah orang, bukan berarti gitu. Dua-duanya harus kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan itu dasar dari kasih Kristus. Kita lakukan dengan dasar dari kasih Kristus. Ini Yohanes menasihati mereka. Memang banyak orang yang ajarannya bukan Kristus, tapi ngomong-ngomong dirinya orang penuh kasih, orang Kristen. Ajarannya bukan menjelaskan siapakah Yesus Kristus yang sejati, tapi menjelaskan Yesus Kristus yang palsu. Berarti dia itu nggak punya kasih di dalamnya. Jangan kata-kata, ya.
tapi dengan perbuatan. Ini penekanan dari Rasul Yohanes. Tentu pada umumnya kita harus jaga kata-kata kita ya. Jaga kata-kata kita, jangan sampai yang kita keluar itu adalah penuh kebencian. Kata-kata ini unik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah satu kali keluar, itu nggak pernah bisa masuk lagi kan. Keluar ya, terus masuk ke telinga orang, nggak keluar lagi. Seolah hilang ya, masuk ke dalam hati orang tersebut gitu ya. Maka memang perlu hati-hati dalam kata-kata, tetapi tindakan kita pun perlu hati-hati. Ya, itu muncul dari kasih Kristus. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan kembali siapakah diri kita, siapakah kita yang sudah katanya adalah pengikut Yesus, orang Kristen. Ya, kita renungkan kembali apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, atau kita orang Kristen itu berdasarkan penampilan di luar saja. Ya, kita rapi-rapi, kita ibadah hari Minggu. Nah, kiranya kita boleh mengenal Yesus Kristus dan firman Kristus dengan lebih dalam lagi, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang firman ini, yaitu iman kita bisa bertumbuh hanya jika kita mendengar firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak mendengar firman Kristus, itu pertumbuhan yang kita rasa itu bertumbuh, itu palsu. Ya, kita rasa bisa bertumbuh kok, ya. Ya, tanpa firman Tuhan, kita baca sendiri, kita belajar sendiri, tapi itu bukan firman Tuhan. Kita baca ilmu pengetahuan, baca filsafat-filsafat dunia, baca agama-agama yang lain, dengar khotbah dari khotbah yang lain, kita bisa bertumbuh. Itu pertumbuhan yang palsu. Itu kayak tanaman palsu ya, Bapak Ibu Saudara, ini kan tanaman palsu ya. Memang kelihatan indah, kelihatan bagus, nggak repot, harus dibersihin, harus dikasih air. Tapi itu pertumbuhannya palsu. Memang pertumbuhan yang asli itu repot. Harus menyiram, harus memberi pupuk. Bukan saja itu, kita sudah menyiram, kita sudah memberi pupuk, ada anak-anak dari antara kita, anak-anak sekolah minggu yang tidak jadi Kristen. Loh, kok bisa ya? Kita sudah sama-sama di kelas yang sama mengajarkan firman Tuhan. Ada orang yang bertumbuh tidak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita tahu kuncinya adalah Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kalau Tuhan gak mau kasih pertumbuhan, orang itu meskipun diajar firman Tuhan, meskipun diajar kebiasaan orang Kristen, gak akan jadi orang Kristen. Karena Tuhan tidak memberi pertumbuhan. Maka dari itu penting sekali kita bergantung sama Tuhan, bergantung sama firman Tuhan. Kalau tanpa firman Kristus gak ada iman kok. Maka kita butuh terus firman Kristus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita memperlakukan firman Tuhan dengan salah juga. Yang penting kita baca firman. Yang penting kita dengar firman. Kalau kita cuma baca, kalau kita cuma dengar, tapi kita nggak ngerti kebenaran dari firman Tuhan, kita pun tersesat. Ajaran sesat dari perjanjian lama, ajaran sesat, ajaran salah itu dari perjanjian baru. Mereka lebih rajin baca Alkitab, mereka lebih menyelidiki firman Tuhan, tapi mereka tidak mengerti kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Percuma baca Alkitab, percuma dengar khotbah, karena tidak menangkap pesan yang tepat dari Tuhan sendiri. Maka kita minta ya, Tuhan berbicaralah kepadaku. Tuhan berikan firman Tuhan Yesus Kristus. Kita ibadah minggu itu datang kepada Yesus kok. Kalau akhirnya kita lupa, kita datang kepada Yesus, kita dengarnya manusia saja, kita akan kehilangan firman Kristus. Mari kita sama-sama bertumbuh, ya, kita sama-sama menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, mengikuti teladan Yesus dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami mohon supaya firman yang sudah kami dengar, kami pun bisa memiliki pengertian yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan tuntunlah setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi isi hati dari Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin Tuhan mempersembahkan hidup kami kepada Kristus, karena Kristus pun sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Kiranya kami boleh memberikan hidup kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
Ajarilah kami Tuhan tidak tenggelam dalam dosa-dosa kami, kesombongan kami, tetapi kami boleh rendah hati untuk datang menyembah Kristus dan melayani Kristus seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.